Apa iya Hana itu sahabat masa kecil gue? Kalau emang iya, kenapa gue bisa nggak inget sih? Mana ngantuk lagi. Bentar lagi kan, udah mau mulai pelajarannya. Tidur dulu sebentar. Ini buat kamu. Jaga baik-baik ya. Sampai kapanpun, itu adalah bukti kalau kita udah sahabatan. Makasih ya Hana, Sinta janji bakal jaga bando ini sampai kapanpun. Gue inget tentang Hana. Hana itu ternyata sahabat masa kecil gue. Iya. Hana, itu di sebelah lo, katanya namanya Sinta juga kan? Kok dia ngelihatnya kayak gitu ya? Dia kenapa? Biarin aja deh. Lagian dia bukan Sinta yang gue cari kok. Hana, akhirnya setelah bertahun-tahun gue ketemu juga sama lo. Gue Sinta Han, lo inget kan? Gue Sinta sahabat masa kecil lo. Dulu waktu kecil gue sering banget main ke rumah lo. Lo inget kan? Buktinya apa? Bukti. Ini buktinya. Gue gak punya bukti lain. Ini lo yang ngasih gue waktu itu. Masih gue simpan kok barangnya. Bando ini. Ini bando yang pernah gue kasih sama Sinta dulu. Ternyata ini Sinta. Akhirnya Han, setelah bertahun-tahun lo ketemu juga ya sama Sinta sahabat lo itu. Gue juga seneng Han. Apa ini? Dia megang bando warna merah. Oh, jadi dia ngaku-ngaku sebagai gue gitu. Lihat aja. Aduh, bandonya mana ya? Perasaan kemarin gue taruhnya di sini dah. Sinta, kamu kenapa sih? Kok berantakan semuanya? Ibu lihat bando Sinta nggak yang warna merah itu? Ibu nggak tahu? Kan kamu kemarin yang pegang itu bando. Udah jangan berantakan, semuanya dipecahin. Kamu itu harus berpura-pura jadi Sinta. Aduh Tante, Vira itu males banget ikutin kemauan Tante. Please deh, masa iya sih Vira disuruh pura-pura jadi Sinta? Tante itu nggak suka kalau Hana sama Sinta itu kembali sahabatan. Karena gara-gara keluarganya Hana lah keluarganya Tante itu berantakan. Oke deh, tapi nanti ada ininya kan? Tenang aja, kalau soal itu jangan khawatir. Indah, gue boleh nggak minjem catatan punya lo? Enggak ah. Bentar aja kok gue minjemnya, nanti gue balikin. Lagian semalam gue nggak belajar. Lagian siapa suruh coba nggak belajar? Udah sini ya. Ih Daniel, lepasin tau nggak? Bentar Indah. Daniel. Tuh kan Daniel jadi sobek deh. Lu tahu nggak, gue capek buat catatannya. Indah jangan marah ya, gue nggak sengaja. Lagian lo sih dari tadi gue minjem gak dikasih. Kasihan tahu. Daniel gangguin cewek. Iya tuh, gak nyangka gue kayak gitu dia. Indah, emang benar ya buku catatan punya lo sobek gara-gara si Daniel? Beritanya udah nyebar kemana-mana tuh. Bahkan semua siswa di sini nggak ada yang mau tuh temenan sama si Daniel. Catatan yang tadi itu cuma catatan palsu aja. Punya gue masih aman kok. Nih. Wih parah lo ya, kasihan tahu dia. Ya gue iseng aja. Lagian dia selalu gangguin gue kayak nggak ada kerjaan lain. Alah, bilang aja kali lo suka sama Daniel sebenarnya. Lihat deh, gak nyangka ya orangnya kayak gitu. Apa sih? Orang gue nggak sengaja juga.
Anak-anak, catatan yang kemarin bisa kalian kumpulkan di depan sini ya. Daniel? Daniel? Bisa-bisanya kamu ya tidur di saat pelajaran saya. Maaf Bu, tadi malam saya begadang. Saya tidak peduli mau kamu begadang atau tidak. Intinya adalah jika kamu berada di sekolah, nggak boleh tidur, Daniel. Biasalah Bu, dia itu emang sering begadang di sekolah. Dia juga sering bolos. Karena sekarang kamu udah melanggar peraturan sekolah ini, silakan kamu keluar. Ya Bu. Berdiri di halaman sekolah sampai jam pulang. Indah, nih, di dalam situ ada buku catatan yang kemarin gue sobekin. Semalam gue nggak tidur karena ngerjain tugas itu. Sekali lagi maaf ya, kemarin itu gue nggak sengaja. Apa? Perasaan gue cuma bercanda deh. Apa candaan gue berlebihan ya sampai buat dia kayak gini? Gue harus minta maaf. Daniel, lo ngapain di sini? Maafin gue ya. Kemarin gue cuma bercanda. Dan iya, catatan yang kemarin itu cuma catatan palsu kok, bukan yang asli. Maafin gue ya. Gue udah tahu kali. Maksudnya? Lagian buku yang tadi gue kasih bukan catatan. Jadi cewek gue ya. Gimana? Hamil? Aku mens, Bu. Ini sudah tahun ke-7 pernikahan kamu. Tapi sampai sekarang, kamu belum hamil-hamil. Kamu mandul ya? Iya Bu, aku tahu. Tapi jangan khawatir ya. Aku akan terus berusaha. Aku akan terus berjuang. Aku udah sering kok minum jamu. Aku yakin bulan depan pasti berhasil. Percuma juga minum jamu ini itu. Kalau kamu emang keturunan mandul, gak bakal punya anak. Tidak ada yang lebih sakit selain menjadi pejuang garis 2. Bukan hanya ejekan dari orang luar, bahkan keluarga sendiri pun bisa menghancurkan mental. Aku pulang. Hendra, sini. Ibu mau ngomong sama kamu. Iya Bu, kenapa? Kamu nikah lagi aja ya. Hah? Nikah lagi? Kenapa aku harus nikah lagi Bu? Kamu gak pengen apa punya anak, Hendra? Gak mau punya keturunan gitu? Iya, aku pengen banget punya anak, tapi kan istri aku lagi berusaha sekarang. Mau sampai kapan kamu nunggu istri kamu itu? Dia gak bisa ngasih kamu anak sampai sekarang kan? Dia mandul. Ibu itu malu tahu nggak? Semua tetangga di sini, cucunya udah pada gede-gede. Tapi istri kamu sampai sekarang cuma jadi pejuang garis 2. Percuma juga kamu punya banyak uang. Karena di zaman sekarang orang itu bukan nanya seberapa banyak uang kamu, tapi udah berapa banyak anak kamu. Jika tahun ini istri kamu masih belum hamil-hamil, kamu nikah lagi aja. Mas, kamu udah pulang. Makanannya udah siap semua. Ayo kita makan bareng. Kamu udah tes belum? Udah hamil? Aku datang bulan, Mas. Bulan ini gagal. Kok kamu belum hamil-hamil ya? Apa benar kamu itu mandul? Siapa juga yang gak mau cepet-cepet punya anak? Tapi mau gimana lagi? Cuma juga kamu berjuang minum jamu ini itu. Kalau emang kamu mandul, sampai kapanpun kita nggak akan pernah punya anak. Ibu aku pengen aku nikah lagi. Mas, makanannya udah siap semua. Ayo kita makan bareng. Aku makan dulu sama ibu. Terus aku gimana? Aku nggak diajak. Kalau kamu juga ikut makan di luar, siapa yang mau makan masakan kamu itu? Udahlah kamu di rumah aja. Ayo Bu. Bagaimana para saksi? Sah. Salah. Dan pada akhirnya
akulah yang kalah. Aku dikalahkan oleh takdirku sendiri. Seperti